Nah ini miris banget pemirsa asal usil. Saya hadir lagi John Martin membawa berita yang kurang mengenakan nih dari dunia kerja di tanah air. Kayaknya semakin banyak pencari kerja dan semakin sedikit lowongan pekerjaan yang tersedia. Sekarang kita tanya masyarakat aja yuk. Sebetulnya sesulit apa sih keadaan sekarang yuk? Halo, aku boleh nanya, kalian udah kerja apa masih kuliah? Apa nih? Aku udah kerja kak. Udah kerja, kamu? Masih nyari kerja. Nyari kerja. Pas banget pertanyaannya berarti ya. Kamu kerja udah berapa lama? Aku baru kerja sih kak. Baru berapa lama kira-kira? Baru 6 bulan. 6 bulan? Iya. Kebayang nggak kira-kira amit-amit ya? Kalau misalnya kan karena kita nggak tahu ya masa depan itu gimana ya. Tiba-tiba kayak perusahaan harus lay off orang gede-gedean dan sebagainya. Misalnya, semoga tidak, itu terjadi sama kamu. Kamu akan berbuat apa? Yang pertama pasti saya sedih sih. Karena saya kehilangan pekerjaan saya dan tentu dengan kehilangan pekerjaan tersebut saya juga bakal kehilangan sumber pemasukan saya gitu. Iya betul. Dan solusi saya sih mungkin saya akan mencari pekerjaan baru untuk bisa saya kejar. Ini kan sekarang itu apalagi kemarin di sosmed rame banget yang bikin job fair gede-gedean dan akhirnya membludak. Bahkan lowongan yang tersedia hanya 10% dari orang yang datang untuk melamar ya. Kan kamu bakal kerja nantinya kan, sekarang lagi cari kerja kan. Ini menurut kamu akan seperti apa nih? Kamu akan makin susah kah cari kerja atau gimana? Sebenarnya dari awal aku lulus kuliah emang dari kerja udah susah banget sih, kan udah mau setahun juga ya. Oke. Dari lulus kuliah gitu, dan beberapa kali juga coba ikut job fair tapi belum ada. Kamu udah pernah ikutin job fair? Udah pernah. Oke, job fair kayak gitu efektif nggak sih menurut kamu? Sebenarnya kalau dilihat dari jumlah ya orang yang datang sih kayaknya enggak ya, soalnya kalau datang ke job fair kan bener-bener membludak banget gitu. Udah berapa kali kira-kira job fair yang kamu datengin? Udah 2 kali. 2 kali? Menurut kalian event kayak gitu mendingan diadakan lagi atau nggak usah atau diganti yang lain? Sebenarnya sih karena pas job fair itu juga kebanyakan kita cuman disuruh scan link ya, scan QR code gitu, terus diarahin juga secara online. Jadi sebenarnya aku mikirnya mending online aja sih sekalian gitu, daripada kita datang di situ berdesak-desakan, tapi ternyata ujung-ujungnya kita harus daftar online gitu. Jadi tetap aja akhir-akhirnya pakai handphone juga ya? Iya, lebih efektif mungkin kalau online aja sekalian gitu. Kalian ada saran nggak buat pemerintah misalnya atau buat siapapun yang pemangku kepentingan tentang sekarang banyaknya PHK dan kemudian lowongan kerja yang tersedia sedikit sedangkan pencari kerja banyak banget gitu. Kira-kira saran apa yang bisa kalian kasih? Mungkin kenapa bisa membludak banget pelamar kerja yang belum dapat kerja ya mungkin karena lowongan pekerjaannya memang sedikit gitu. Jadi diharapkan sih ke depannya bakal jauh lebih banyak lowongan pekerjaan. Tapi kan kemarin tuh katanya ada orang yang pejabat yang ngomong kalau membludaknya yang datang di job fair itu gara-gara animonya gede. Setuju apa enggak dengan statement itu? Itu apakah karena animonya gede atau memang karena lowongan yang tersedia aja yang sedikit? Aku sebagai fresh graduate ya sebenarnya aku kurang setuju juga sama statement itu, soalnya aku juga udah hampir 1 tahun coba nyari kerja dan ikut ke job fair itu juga sebenarnya udah bukan masih antusias lagi karena antusiasnya udah agak hopeless ya. Iya, jadi kayak ya udahlah coba aja dulu siapa tahu dapet. Sebenarnya mah antusiasnya mah pas baru lulus banget gitu, tapi karena emang nggak dapet jadi ya udah akhirnya kalau misalnya emang ada job fair udah ikut gitu. Tapi bukannya berharap banget dapet, tapi usaha aja dulu siapa tahu emang di situ rezekinya. Kasih tips dong kira-kira buat teman-teman mungkin yang lagi nonton juga yang sekarang lagi cari pekerjaan, kan kamu udah dapet nih pekerjaan. Kira-kira yang paling efektif sekarang itu ngapain untuk segera dapat kerja? Kalau menurut aku sih paling tingkatin skill sih kak. Karena bukan perbesar jaringan orang dalam ya. itu kalau bisa gitu. Sebelumnya aku pengen tanya dulu, sudah bekerja kah atau masih kuliah kah atau apa nih? Sudah bekerja kak. Udah bekerja? Sudah bekerja. Iya. Nih menurut kamu sekarang kan banyak banget berita layoff di mana-mana. Iya. Semua perusahaan-perusahaan yang tadinya kelihatannya masih kuat, kokoh, tiba-tiba layoff, banyak banget karyawannya. Tanggapan kamu dengan layoff di mana-mana ini apa? Jadi terkait layoff ini menjadi concern pemerintah ya. Kita udah masuk di zaman artificial intelligence ini kan semakin canggih. Ini menjadi ancaman karena makin ke depan makin banyak pekerjaan akan digantikan oleh artificial intelligence. Nah, ini juga kemarin ada kejadian ya di Bekasi kalau nggak salah yang jumlah lowongannya
jumlah lowongannya katanya 2.000 tapi yang datang 25.000 orangnya. Nah, di sini tuh ada isu yang sifatnya struktural karena ada mismatch antara skill yang dimiliki oleh warga negara dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Iya, betul. Di sini ada ruang di mana negara harus masuk karena ini hajat hidup orang banyak. Setuju. Permasalahan mismatch ini struktural dan ini sifatnya kan sudah terjadi bertahun-tahun. Ya. Negara harus memfasilitasi bagaimana caranya warga negara ini bisa adaptasi dengan zaman yang baru, dengan kebutuhan skill yang di zaman baru ini. Oke, tanggapan kamu dengan banyaknya layoff sekarang? Menurut saya sih itu hal yang wajar dengan ekonomi yang sulit sekarang ya. Sekarang kan lagi sulit banget. Terus makin banyaknya barang impor murah yang masuk, jadi kan ya permintaan sama produksi kan juga kurang. Pernah merasa insecure nggak sama posisi sendiri di pekerjaan? Karena kan ini sewaktu-waktu bisa terjadi sama kita juga ya. Iya, Karena kan sekarang kayak yang perusahaan yang tadinya digadang-gadang, oh kuat, ini nggak bakal goyang, tiba-tiba goyang juga iya, ujung-ujungnya betul, gitu. betul. Nah, kamu gimana menyikapinya insecurity orang-orang sekarang? Oke. Kalau saya pribadi, saya menyikapinya Kak, saya tuh mulai buka usaha kecil-kecilan. Oke, langsung Jadi bikin ada- backup plan ya? Betul, terus ada investasi juga biar dapat passive income juga sih. Oke, nah kemarin ada pejabat yang bilang kalau kasus yang di job fair di Bekasi itu katanya membludaknya orang yang datang itu gara-gara animonya kegedean, bukan karena lowongan yang terlalu sedikit. Kamu setuju apa enggak? Saya nggak setuju karena pemerintah ini harusnya udah tahu memang penduduknya banyak. Penduduknya banyak, ya kalau memang ternyata lowongannya sedikit, ya itu berarti satu PR buat penyelenggaranya. Karena ya berarti seharusnya sudah bisa diantisipasi gitu. Karena data sensus kependudukan kan udah diketahui sejak lama ya, memang penduduknya banyak gitu. Nah ini juga harus jadi perhatian pemerintah nih, karena kondisi perekonomian Indonesia ini lagi nggak bagus, lagi daya beli lagi lesu, investasi lagi turun. Nah, ini juga menjadi gawat karena kalau misalnya investasi turun, daya beli turun, ya memang perekonomian ini akan melambat dan orang akan makin banyak risiko kena PHK. Jadi ini pemerintah memang harus bersikap untuk memfasilitasi warga negaranya karena itu memang amanat konstitusional kepada pemerintah. Tuh, ngomongin cari kerjaan zaman sekarang ya kan. Menurut kalian job fair kayak gitu masih efektif nggak? Kalau menurut saya sih kurang efektif ya Kak. Kenapa kurang Lagian juga kan efektifnya? kurang tertib jadinya. Jadi sebetulnya yang lebih cespleng yang kayak gimana menurut kamu? Mungkin ada website Ya, atau aplikasi online ya? Yes, pemerintah yang kita tuh bisa lihat kita udah di urutan mana sih. Oke, Kalau menurut saya ya. jadi nggak perlu Jadi ngantri lebih gampang. berdesak-desakan dengan resiko cedera dan lain sebagainya. Dan perekrutmen yang jelas. Oke. Jadi setelah kita kirim CV kita, itu ada balasan kalau CV-nya sudah diterima. Oke. Ditunggu berapa hari misalkan. Iya. Itu nggak efektif. Kedua juga saran saya buat pencari kerja, update belajar penggunaan artificial intelligence. Teknologi ya? Iya, teknologi, update kebutuhan pasar sekarang kayak gimana. Jangan gaptek pokoknya. Dan Jadi juga improve diri terus ya. improve diri. Walaupun kadang-kadang jurusan atau ininya bertolak belakang, tapi udah kita improve aja terus ya. Kerja apa masih sekolah apa-apa? Mahasiswa. Masih mahasiswa. Bagus. Sebentar lagi kan kalau lulus mau cari kerja dong pasti. Tidak mewarisi perusahaan bapakmu kan? Ya. Sama tas kalau gitu ya. Kalian worry nggak sih sebetulnya sama berita akhir-akhir ini yang banyak layoff di mana-mana? Perusahaan-perusahaan yang bahkan yang tadinya katanya nggak akan goyang tiba-tiba sekarang layoff ratusan atau ribuan karyawannya. Tanggapan kalian sebagai mahasiswa yang bakal cari kerja apa? Apa itu urusan nanti aja? Apa gimana? Urusan nanti aja. Lu nggak mau mikir. Kamu takut nggak sih tapi nanti kalau pas giliran cari kerja lu susah dapat kerjanya gitu? Takut banget. Kalau kalian mau cari kerja nanti suatu saat, bakal ikut job fair apa enggak? Bakal, pengen banget. Kenapa kamu milih job fair? Karena biar nyari relasi juga nggak sih, biar ketemu orang-orang juga. Oke. Sama sih biar nyari relasi juga, biar punya banyak teman. Masalahnya kemarin itu kan ada berita job fair, ya kan? Yang datang itu 10 kali lipat dari jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Menurut kalian emang job fair itu masih efektif untuk dapat pekerjaan sekarang? Masih efektif, sebenarnya ya masih lah, cuma kita juga ya apa namanya? Apa deh? Dek, apa sih Dek? Emang masih efektif menurut kamu kok pengen ikutan job fair? Enggak, karena banyak banget kan yang ikut kemarin juga Ya. job fair. Jadi kurang efektif sih karena Bisa dikasih batasan.
batasan jumlah, Iya, jumlah. yang melamar gitu. Ya tapi masalahnya kan sekarang memang yang butuhkan pekerjaan sebanyak itu. Selain job fair, kalian kepikiran cara apa untuk cari kerja nantinya? Perbanyak relasi sih. Perbanyak Pengalaman. relasi, oke. Magang-magang mungkin? Iya, Iya, magang. nggak sih? Iya, ikut magang-magang. Ini menurut kalian, kalau nanti mau cari kerja, ekspektasi gaji kalian berapa sih sebulan? Boleh tahu nggak mahasiswa zaman sekarang tuh ekspektasi gajinya berapa? Hah? Bisa berapa? Ya 10 nggak apa-apa kalau memang kompetensinya bagus dan sulit pekerjaannya. 10. Sesuai UMR Tangerang maunya. Berapa UMR Tangerang berapa sih? 5 juta? 5 juta ke atas. Iya. Oke, lu masih down to earth ya? Ya, karena masih baru. Oh iya, bagus. Emang sebelah lu ya, diajarin tuh. Ya. Ekspektasi gajimu yang pertama kali nanti habis fresh graduate berapa kira-kira? Insya Allah UMR aja. UMR ya. Iya. Ini antara Kan baru pertama. antara nggak punya mimpi tinggi sama takut kalau jatuh sakit. Ya udah kalau gitu terima kasih ya. Semoga kalian gampang cari pekerjaan nanti ya. Amin. Cepat lulus ya guys. Thank you. Saya mau nanya, ini kan dagang kan sekarang? Memang pengennya berdagang atau tadinya kerja di mana terus akhirnya jadi berdagang, pindah haluan apa gimana? Saya mah usaha. Memang pengennya usaha. Iya. Oke, masnya? Sama, usaha juga. Nah, ini kemarin kan rame di sosmed itu ada job fair ya, Iya. yang dihadiri oleh pelamar-pelamar pekerja yang sangat banyak, bahkan lowongan pekerjaannya cuma 1/10 daripada yang hadir gitu. Menurut Mas, ini tuh sebetulnya fenomena apa? Ya sebenarnya sih inisiatifnya sih bagus, cuma harus lebih diperhatikan lagi fasilitasnya kayaknya. Sama disortir lagi untuk pesertanya, jadi jangan terlalu membeludak juga gitu. Oke, menurut Mbak, kira-kira job fair kayak gitu masih efektif nggak untuk? Kurang efektif. Karena kan itu membludak banget itu ya kan, sampai takutnya kan ada yang nggak masuk gitu kan. Kita kan harus membutuhkan juga job fair. Saya kan pernah mengalami ikutan job fair? Iya. Oh, dapat nggak kerjaan ini dari job fair itu? Nggak dapat. Jadi kita naruh lamaran aja, tapi belum dipanggil-panggil sampai sekarang gitu. Saya pengennya sih kita kalau ada job fair itu ya ada panggilan lah gitu. Jadi menurut Mbak job fair itu formalitas aja nggak sih? Atau memang beneran mereka lagi cari kerja? Atau itu memang cuman karena pemerintah mendesak akhirnya perusahaan-perusahaan bikin event seolah-olah mereka membutuhkan Bisa jadi kayak gitu juga karena mungkin mereka juga didesak didesak untuk gimana caranya biar perusahaannya itu show off gitu, jadi kelihatan di masyarakat, tapi dengan cara seperti itu mungkin ya. Oh, kalau menurut Mbak yang pernah ikutan job fair, Saya kan banyak pengangguran. ada nggak temennya yang diterima waktu itu gara-gara ikut job fair itu? Ada. Oh ada, berarti benar Ada, dong. iya, tapi kan nggak semua kan lamaran itu ditumpuk kan, sekarang itu kan pakai link ya kan, Iya, sekarang itu iya. nggak pakai lamaran kan, saya waktu itu tuh pakainya lamaran gitu. Oh, masih fisik ya? Ya masih fisik banget, karena kan kalau fisik banget kan takutnya nanti dibuang atau apa, kita Ya. nggak tahu, makanya kan harusnya punya link masing-masing. Nah harus ada QRIS juga gitu ya kan, jadi tapi belum tentu juga itu bisa dipanggil atau tidak. Ya, tapi paling tidak itu tidak memungkinkan, tidak menimbulkan kemungkinan untuk desak-desakan dan jatuh korban ya. Iya benar. Kasih saran, terserah mau buat siapa aja, mau buat pencari kerja boleh, buat pemerintah boleh, buat pemberi kerja boleh, kira-kira supaya kita itu tidak terjadi lagi nih yang kayak gitu-gitu dan jumlah pencari kerja sekarang yang sangat membludak dibandingkan sama lapangan kerja yang tersedia, sarannya apa? Kalau Buat siapa saya nih, sih Sarah? ya buat pemerintah Buat juga, pemerintah. buat masyarakat juga ya. Ya. Kalau saya kan pelaku usaha nih, Ya. jadi kalau bisa pemerintah itu memberikan kemudahan buat pelaku usaha, terutama Oke. UKM kayak seperti ini. Oh, oke. Buat UKM. Jadi orang buka usaha jadi lebih gampang. Tuh, terus perizinan, terus masalah yang lain-lainnya lah. Fasilitas lah ya. Fasilitasnya itu lebih ditingkatkan. Oke, jadi akhirnya orang kalau misalnya Usaha. tidak bisa cari kerja di perusahaan, dia punya opsi untuk buka usaha. Pokoknya semua yang lagi cari pekerjaan semoga cepat dapat kerja dan perusahaan-perusahaan juga semoga makin baik-baik saja sehingga membuka lowongan pekerjaan lebih banyak lagi sehingga tidak ada lagi pengangguran dan paling tidak semakin sedikit lah pengangguran. Amin. Amin. Pokoknya saksikan terus ya Asal Usil setiap hari Senin sampai Jumat di segmen akhir insert siang jam 12-an siang. Pemirsa stay tune terus, saya pamit dulu. Sampai ketemu lagi di Asal Usil berikutnya. Bye.